Ya, itu yang terakhir kita bahas, bahwa kalau di dalam pengikut akidah di kalangan mazhab arba'ah itu, Hanafiyah itu Asy'ariyahnya 35%, Maturidiyahnya sekitar 65%, Malikiyah itu 98% Asy'ariyah, ya. Kemudian Syafi'iyah itu Asy'ariyah sekitar 98% juga. Hanabilah itu terbagi atas dua, yaitu Munazihah dan Mujassimah, ya. Munazihah ini yang cenderung mirip dengan Asy'ariyah, ya, mirip dengan Asy'ariyah. Namun Mujassimah itu dipengaruhi oleh Karamiyah, ya. Mujassimah ini mengikuti pada aliran Karamiyah, ya. Aliran apa itu? Aliran yang Tuhan meyakini bahwa Tuhan itu bersifat seperti makhluk dan Islam itu cukup dengan pengakuan saja. Nah, dari mazhab Hanabilah ini atau mazhab Hambali ini, dari kelompok Munazihah dan Mujassimah ini muncullah Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu sendiri melahirkan beberapa pemahaman, ya. Termasuk di dalamnya nanti adalah Salafi Wahabi keluar dari sini, ya. Kemudian sampai di situ kita bahas, ya. Lantas apa perbedaan antara Mudazihah dan Mujassimah itu yang berasal dari mazhab Hambali, ya. Berasal dari mazhab Hambali itu lantas di mana perbedaannya antara Mudazihah dan Mujassimah itu? Nah, secara garis besar perbedaan antara Munazihah dan Mujassimah itu adalah berbeda dalam akidah, di mana Munazihah mengakui dan memakai takwil ayat-ayat dan hadis mutasyabihat, sementara Mujassimah menolak menggunakan takwil dan memaksakan makna kontekstual. Jadi ini yang cukup mendasar. Jadi di dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dan ayat-ayat atau hadis yang mutasyabihat, itu Munazihah di dalam penafsirannya itu menggunakan takwil, mengakui pemakaian takwil. Sementara Mujassimah tidak. Mujassimah tidak menggunakan takwil, tetapi menggunakan makna tekstualnya. Inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan. Allah punya tangan, Allah punya mata. Nah, orang Mujassimah itu meyakini bahwa ya tangan, Allah tuh ya punya tangan, gitu loh. Ya seperti tangannya manusia, gitu loh. Nah, sementara Munazihah tidak secara tekstual meyakini itu, ya. Namun ada persamaan yang masih ada di antara keduanya, antara Munazihah dan Mujassimah itu. Persamaannya adalah sama-sama masih mengikuti ajaran tasawuf, mengakui dan melakukan ziarah kubur, istighosah, tawasul, dan tabaruk dengan orang-orang soleh yang sudah wafat. Jadi baik Munazihah atau Mujassimah masih punya persamaan di bidang itu. Di dalam tasawuf mereka masih mengakui melakukan ziarah kubur, kemudian istighosah, tawasul, tabaruk, dan tabaruk dengan orang-orang soleh. Jadi walaupun di dalam
menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat mereka berbeda jauh, tetapi di dalam tasawuf mereka masih memiliki kesamaan ya antara munazihah dan mujassimah itu. Kemudian di belakang hari mujassimah dengan kondisi yang seperti itu lahirlah Ibnu Taimiyah. Ya, lahirlah Ibnu Taimiyah dari kelompok jalur itu. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah lah yang melakukan perubahan-perubahan dan cukup besar perubahan-perubahannya. Fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah itu lebih daripada 60 fatwanya yang menyelisihi keluar dari mazhab arba'ah. Ya. Apa yang dirubah oleh Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah mendukung kelompok mujassimah yang cenderung pada aliran karamiyah. Jadi pemikiran-pemikiran dari Ibnu Taimiyah itu cenderung kepada mujassimah. Kemudian kelompok Ibnu Taimiyah ini berusaha mematikan, memadamkan kelompok munazihah. Ya. Jadi ditekan kelompok munazihah ini dengan berbagai macam cara. Kemudian Ibnu Taimiyah jugalah yang mengharamkan ziarah makam Nabi dan wali. Kemudian istighosah, tawasul dan tabaruk dengan orang-orang soleh yang sudah wafat. Jadi Ibnu Taimiyah yang mengeluarkan fatwa itu, yang mengharamkan ziarah Nabi. Jadi ziarah Nabi, ziarah ke kubur Nabi itu diharamkan. Bahkan beberapa kelompok dari yang kerasnya itu pernah punya niat untuk membongkar dan memindahkan makam Nabi. Ya. Jadi mengharamkan ziarah makam Nabi dan wali, kemudian istighosah itu dilarang, tawasul itu dilarang, tabaruk itu dilarang dengan orang-orang yang soleh. Kemudian banyak mengeluarkan fatwa, lebih dari 60 fatwa yang keluar dari mazhab arba'ah. Mazhab arba'ah itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi dia berbeda, mengeluarkan fatwa yang berbeda dari keempat mazhab ini. Namun di samping itu Ibnu Taimiyah itu masih mendukung beberapa tradisi sufi. Ya, Ibnu Taimiyah itu masih mendukung beberapa tradisi sufi. Di antaranya adalah walaupun dia mengharamkan ziarah kubur kepada Nabi, tetapi Ibnu Taimiyah masih membolehkan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Kemudian menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran pada orang yang sudah mati. Jadi Ibnu Taimiyah masih membolehkan itu. Ya. Masih melakukan itu, bahwa orang yang sudah mati kemudian dibacakan Al-Quran, pahalanya dikirimkan, itu masih diakui di dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah masih mendukung zikir bersama, tahlilan, maulid Nabi dan lain-lain. Ya, tahlilan, zikir bersama, maulid Nabi. Kemudian Ibnu Taimiyah itu masih menerima hadis dhaif dalam fadail amal. Ya. Jadi hadis-hadis yang dhaif itu masih diterima apabila itu menyangkut kepada masalah fadail amal. Artinya keutamaan amal. Nah, ini yang di dalam fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah sifatnya masih seperti itu. Artinya pada tahap Ibnu Taimiyah masih ada beberapa persamaan atau masih ada beberapa tradisi kaum sufi yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah.